Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran kita. Kali ini kita akan berganti bab ke sistem persamaan tiga variabel. Nah, semoga pembelajaran untuk bab ini juga mudah ya. Silahkan disimak dengan baik. Nah, ini saya sudah siap untuk syuting. Nah, lokasi syuting hari ini lihat di jilid kita. Ini dia tempat yang nyaman biar kalian semua tidak bosan. Oke, selamat menyimak materi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi baru yaitu sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Mungkin dulu di SMP kalian sudah pernah belajar SPLDV yaitu sistem persamaan linear 2 variabel, jadi nggak beda, hanya di sini nanti kalau biasanya SPLDV kalian itu cuma ketemu sama XY, di sini nanti SPLTV jadi 3 variabel. Kalau tadinya XY ya ada tambahannya Z, kalau tadinya AB berarti ada tambahannya C, begitu ya. Jadi secara konsep sama, secara metode juga sama karena nanti dia juga hanya akan memakai substitusi eliminasi. Nah, mungkin nanti ada tambahan satu metode lagi yaitu metode determinan. Nah, oke. Sebenarnya SPLTV itu apa? Jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu sistem persamaan linear biasa. Karena di sini SPLTV itu adalah suatu sistem persamaan linear yang memuat 3 variabel. Jadi penekanannya hanya ada di sini, 3 variabel ini. Nah, secara bentuknya kalian bisa lihat di sini. Oh, mumet. Gak usah mumet. Ini sebenarnya nanti kalau sudah jadi ibaratnya soal atau sudah jadi sistem itu nanti mudah. Nah, ini ada A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D. Nah, bentuk itu nanti ada 3 macam. Di sini nanti dijelaskan bahwa AI itu bisa A1, A2, A3. Jadi A, B, C, D ini nanti termasuk adalah merupakan bilangan real. Lalu A, B, dan C itu namanya koefisien kalau kalian ingat. Dan D itu nanti namanya konstanta. Lalu si X, Y, dan Z seperti yang sudah kita tahu itu namanya adalah variabel. Jadi jangan lupa ya. Nah, dari sini nanti apa yang akan kalian pelajari kita runtut. Nanti mulai dari yang pertama itu nanti mengenali SPLTV atau bukan SPLTV. Jadi nanti ada beberapa bentuk sistem persamaan linear. Ya entah linear atau tidak, nanti kalian yang menentukan, oh itu termasuk SPLTV, itu bukan termasuk SPLTV, kalian harus bisa membedakan setelah belajar ini nanti. Lalu yang kedua, bisa jadi nanti atau besok, kita akan membuat model matematika dari masalah kontekstual. Jadi umum ya, kalau SPLDV dulu juga tentang soal-soal cerita, beli berapa buku harganya, dan lain sebagainya. Di sini nanti masih. Jadi dari soal-soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan nanti kita akan buat ke dalam bentuk matematika atau namanya model matematika. Lalu yang terakhir pekerjaan kita adalah menyelesaikan SPLTV. Menyelesaikan SPLTV itu nanti dengan metode-metode yang mungkin sebagian sudah kalian ketahui, yaitu ada substitusi, ada eliminasi, dan satu tambahan lagi yaitu nanti metode determinan. Entah nanti mau kita bahas semuanya atau mungkin ada yang jadi pengayaan. Nah, yang penting kalian siap untuk menyimak rangkaian pembelajaran dari SPLTV ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita membedakan apakah itu SPLTV atau bukan SPLTV. Oke ya, silahkan disimak. Nah, sekarang kita bahas tentang apa yang membuat suatu sistem persamaan itu merupakan SPLTV dan bukan SPLTV. Nah, kita bisa melihat apa itu yang menjadi ciri-ciri SPLTV. Ada beberapa macam yang saya bisa rangkumkan dari sini.
Yang pertama, karena dia sistem persamaan, maka dia memiliki tanda relasi sama dengan. Hanya sama dengan yang diperbolehkan menjadi simbol pada sistem persamaan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah memuat tepat 3 variabel dalam satu sistem persamaan. Kalau misalnya dia kurang dari 3 dalam satu sistem, kurang dari 3 atau lebih dari 3, maka dia bukan termasuk SPLTV karena dia harus tepat 3 variabel. Yang selanjutnya atau yang ketiga, paling tidak dia tersusun atas 3 persamaan. Jadi dalam satu sistem itu paling tidak tersusun atas 3 persamaan. Nah, ini tujuannya apa? Nanti agar dia bisa ketemu nilai variabelnya berapa saja atau agar bisa diselesaikan. Yang keempat, semua variabel berderajat 1. Derajat 1 artinya apa? Derajat itu seperti pangkat. Jadi variabelnya hanya boleh berpangkat 1 atau tidak ditulis pangkatnya gampangnya. Tidak boleh dia pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat 2, A pangkat 2, dan lain sebagainya. Atau mungkin pangkat 3, pangkat 4, itu tidak boleh. Hanya boleh yang berderajat 1 atau berpangkat 1. Lalu yang kelima, tidak mengandung perkalian antar variabel. Perkalian antar variabel, misal variabel X dan Y, maka X kali Y itu tidak boleh. X kali Z tidak boleh, Y kali Z juga tidak boleh. Tuh. Jadi, asalkan suatu sistem persamaan itu mengandung ciri-ciri ini, maka dia termasuk ke dalam SPLTV. Kita lanjutkan ke contohnya ya. Nah, jadi gini, kita lihat contoh sistem persamaan yang merupakan atau masuk dalam kriteria SPLTV. Nah, jadi yang pertama di sini sudah jelas ya, kalau lengkap seperti ini, jadi ada 2x plus 3y min z sama dengan 5x plus 4y plus 2z sama dengan min 1 dan 5x min y plus 4z sama dengan 0. Sistem persamaan ini ditandai dengan tanda sama dengan, jelas dia adalah sistem persamaan. Lalu linear artinya 1 derajat atau mungkin derajat 1, bukan 1 derajat, derajat 1 atau tidak berpangkat 2 atau lebih. Ini X-nya tidak berpangkat atau pangkat 1, ini juga derajatnya 1, Z-nya semuanya di sini adalah tidak berpangkat 2 atau lebih. Lalu yang ketiga, variabelnya ada 3. Nah, apa saja di sini? Ada X, ada Y, dan ada Z. Jadi, sistem ini merupakan SPLTV karena memiliki 3 variabel dan berderajat 1 dan juga ditandai dengan tanda sama dengan. Oke, itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, di sini ada variabelnya, kita lihat. Oh, ada berapa variabel di sistem ini? Oke. Ada A, B, C. Ini ada A dan B saja, ini ada A. Apakah ini merupakan SPLTV? Jawabannya adalah ya. Nah, yang mensyaratkan 3 variabel itu dalam satu sistem. Jadi meskipun dalam satu sistem itu ada persamaan yang tidak lengkap variabelnya, tidak masalah. Yang penting dalam satu sistem memuat 3 variabel. Di sini karena dia mempunyai 3 variabel yang masing-masing tidak berpangkat 2 atau lebih dan ditandai dengan sama dengan, maka dia merupakan SPLTV. Gitu ya. Karena apa? Coba dilihat kalau bentuk aslinya di sini sebenarnya dia lengkap. Hanya saja ada variabel-variabel yang bisa dihilangkan. Jadi 4A plus 2B min 5C sama dengan 7 lengkap. Oke. Lalu di sini ada 3A plus B plus 0C sama dengan min 2. Nah, di sini 0-nya nggak ada. Artinya C-nya hilang. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah 5A plus 0B plus 0C sama dengan 10. Sehingga di sini 0B dan 0C hilang, tinggal 5A sama dengan 10. Oke. Oh ya, ini ada kekeliruan sedikit. Di sini berarti B-nya sebelah kanan ya. Oke. Ini bentuk aslinya. Jadi ada A, B, C sebenarnya di sini tapi tidak terlihat. Nah, contoh yang ketiga, perhatikan di sini. Ada pembagiannya. Nanti bedakan bentuk ini dengan bentuk yang bukan SPLTV tapi nanti yang belakang. Nah, di sini
ini, yang pecahan ini termasuk SPLTV. Karena artinya apa? Di sini X per 2 itu sama dengan setengah X. Setengahnya koefisien, X-nya variabel. Ini sepertiga Y. Ditambah Z sama dengan min 2. Di sini ada X min seperempat Y min setengah Z sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi walaupun dia pecahan, dia termasuk bilangan real dan dia termasuk ke dalam SPLTV karena memiliki 3 variabel. Tandanya semuanya sama dengan dan derajatnya satu, tidak ada X, Y, dan Z yang berpangkat lebih dari 1. Nah, bentuk ini juga bisa diubah agar kalian lebih yakin apakah dia SPLTV atau bukan. Nah, seandainya untuk persamaan yang pertama ini saya kalikan dengan KPK penyebutnya, yaitu di sini ada 2 dan 3, maka saya kalikan dengan 6. Kalau ini saya kalikan semua dengan 6, maka di sini hasilnya ini. Tuh. Kalau yang kedua ini saya kalikan dengan 4, maka hasilnya yang tengah ini. Dan kalau yang paling bawah ini saya kalikan dengan KPK-nya yaitu 10, maka hasilnya yang bawah ini. Nah, ini akan lebih terlihat seperti SPLTV pada umumnya. Itu adalah contoh yang SPLTV. Sekarang kita lihat bagaimana persamaan atau sistem persamaan yang bukan merupakan SPLTV. Oke, ini contoh-contohnya. Dilihat dulu satu persatu. Yang paling atas, kalau kita lihat di sini silahkan dihitung ada berapa variabelnya. Ada P, ada R, ada A, ada B, ada Q. Dia punya 5 variabel. Nah, jelas dia bukan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, dia 5 variabel. Meskipun dalam satu persamaan itu mungkin dia tidak melebihi 3, tetapi ini merupakan sistem persamaan bukan 3 variabel. Oke, paham ya? Yang itu sudah terlihat jelas. Nah, yang kedua, coba dilihat. Ada berapa variabel di sini? Oh, ternyata ada X, ada Y, dan ada Z. Ya, 3 variabel. Tapi kita punya syarat yang lain. Coba dilihat apakah semuanya sama dengan? Ya, semuanya sama dengan. Nah, kenapa dia masuk ke dalam golongan yang bukan SPLTV? Dilihat di sini ada X dan Y yang hubungannya adalah perkalian. Padahal tadi tidak boleh ada perkalian antar variabel. Jadi antar variabel X, Y, Z itu tidak boleh ada perkaliannya. Dan di sini terjadi perkalian. Dari sini dia sudah terlihat bukan SPLTV, bukan sistem persamaan linear karena dia ada perkaliannya. Lalu di sini di persamaan ketiga ada X kuadrat dan Y kuadrat. Sistem persamaan linear tidak memperbolehkan variabelnya mempunyai pangkat yang lebih dari 1. 2 atau lebih itu tidak boleh. Jadi di sini X kuadrat dan Y kuadrat menyebabkan sistem persamaan ini bukan merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir, sebenarnya apa bedanya dengan yang tadi? Ini betul sama-sama bentuknya pecahan ya, tapi perhatikan dengan cermat di mana letak variabelnya. X, Y, dan Z untuk persamaan yang sebelumnya, yang ini. Yang ini X, Y, dan Z itu terletak di atas penyebut. Oke. Lalu di sini X, Y, dan Z itu berada pada penyebutnya. Kenapa dia kalau pada penyebutnya nggak boleh? Nah, di sini nanti saat kita membentuknya menjadi satu bentuk yang tidak pecahan, misalnya saya kalikan yang atas ini dengan X, Y, dan Z. Misal gini, saya contohkan ya. Kenapa dia tidak termasuk ke dalam bentuk persamaan linear? Kita lihat. Kalau kalian perhatikan bentuk ini, kan tadi X, Y, dan Z-nya berada di bawah ya. Kita akan ubah dia ke dalam bentuk yang satu baris, bukan pecahan. Jadi ini nanti, ini akan saya kalikan dengan
Karena penyebutnya ada 3, X, Y, Z, maka saya kalikan dengan X kali Y kali Z, semuanya ini. Nah, akan jadi apa dia? Ternyata di sini dia akan menjadi 2 per X dikalikan X, Y, Z, maka akan jadi 2 YZ ditambah dengan 3 XZ ditambah dengan XY. Nah, akan sama dengan 17 X, Y, Z. Nah, dari satu bentuk ini saja, dia sudah terlihat ada perkalian antar variabel-variabelnya. Jadi, dia bukan termasuk SPLTV. Gitu ya. Jadi, ini semua adalah bukan SPLTV. Nah, semoga dengan penjelasan singkat ini kalian bisa paham apa itu SPLTV dan bukan SPLTV. Secara judulnya sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan berarti dia merupakan suatu sistem itu lebih dari satu persamaan, dan di sini karena 3 variabel maka umumnya minimal kita punya 3 persamaan agar dia bisa diselesaikan. Lalu sistem persamaan itu berarti tandanya sama dengan, tidak boleh lebih dari, tidak boleh kurang dari. Lalu linear itu berarti tidak boleh berpangkat lebih dari 1, pangkatnya harus 1, tidak boleh kuadrat, tidak boleh perkalian, tidak boleh perkalian antara 2 variabel seperti ini atau mungkin seperti ini, tidak boleh. Oke, lalu 3 variabel. Jadi dalam satu sistem itu hanya memuat 3 variabel saja. Nah, sekarang saya punya satu pertanyaan. Oke, dilihat baik-baik. Bentuk ini SPLTV atau bukan? Dan kenapa? Nah, yuk silahkan diberikan alasan di komentar WA kalian. Oke ya, saya tunggu. Itu tadi materi untuk hari ini. Untuk selanjutnya tentang SPLTV akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, jangan lupa untuk tetap belajar, tetap jaga kesehatan, dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.